Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Trisudi Wayasiri Amri Wahlul Uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Kepala SD Negeri Gunung Teluk 01, yang saya hormati segenap Dewan Guru SD Negeri Gunung Teluk 01. Alhamdulillah, pada hari ini Selasa 17 Januari 2023 kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SD Negeri Gunung Teluk 01. Izinkan saya membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan kepada Bapak Suranto SPD, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Gunung Teluk 01, khusus Ibu Julia Astuti SPD SD. Pertama dan utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya kami atas nama Kepala SD Negeri Gunung Teluk 01 mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan setinggi-tingginya atas prakarsa Ibu Julia Astuti SPD SD yang pada pagi hari ini akan mengadakan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SD Negeri Gunung Teluk 01. Baiklah Bapak Ibu sekalian, bahwa budaya positif perlu kita lestarikan, perlu kita kembangkan, dan perlu kita biasakan. Karena tanpa ada penerapan sehari-hari, dibiasakan sehari-hari, kebiasaan itu akan runtuh. Oleh karena itu saya terima kasih kepada semua Bapak Ibu guru, terutama Ibu Julia Astuti yang menggagas adanya diseminasi pada pagi hari ini tentang budaya positif. Budaya positif yang dimaksud di sini adalah budaya yang sudah dilaksanakan dan baik untuk diterapkan, untuk dilanjutkan, kalau perlu untuk dilaksanakan terus-menerus. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan budaya positif yang nanti akan diterapkan oleh Bapak Ibu guru dengan disponsori oleh Ibu Julia Astuti senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa berjalan lancar dan tertib. Kiranya demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga yaitu acara inti pemaparan materi oleh Ibu Yuli Astuti SPD SD. Kepada Ibu Yuli Astuti SPD SD dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Gunung Telurung 1 dan Bapak Ibu Guru SD Negeri Gunung Telurung 1 yang kami hormati dan yang selalu berbahagia. Marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga pada hari ini terlaksana diseminasi pemahaman pengalaman penerapan budaya etik di SD Negeri Gunung Telurung 1 dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam tidak henti-hentinya marilah kita haturkan ke Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat yang nantinya kita akan nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, terima kasih saya ucapkan haturkan kepada khususnya Bapak Kepala SD Negeri Gunung Telurung 1 yang telah memberikan fasilitas kepada saya untuk melaksanakan diseminasi ini. Terima kasih pula kepada Bapak Ibu sekalian yang mau berkolaboratif dengan saya untuk selalu melaksanakan budaya positif ini. Tanpa ada kolaborasi kita semua, budaya-budaya positif yang ada di SD Negeri Gunung Telurung 1 itu tidak akan terlaksana. Baik Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kita sudah melaksanakan budaya positif. Ya, budaya positif yang sudah kita laksanakan, budaya itu kan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, yang sudah kita laksanakan dan anak murid kita itu secara sudah tertanam dalam otaknya, itu sudah menjadi suatu kebiasaan dan tidak perlu diperintah-perintah lagi. Contohnya yang pertama itu ada budaya senyum, salam, sapa, sopan dan santun, atau yang bisa kita namakan itu gerakan 5S. Itu setiap pagi, setiap pulang sekolah, setiap kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, hal ini sudah menjadi kegiatan rutin pembiasaan yang baik yang sudah kita laksanakan. Yang selanjutnya itu ada Jumat bersih. Ini juga kita sudah biasa laksanakan. Terus upacara bendera setiap hari Senin tanpa diperintah anak jam 7 kurang atau setengah 7 itu sudah berbaris. Ini sudah menjadi sebuah pembiasaan, dan kebiasaan yang baik ini menimbulkan budaya yang baik atau budaya yang positif. Selain itu, khususnya kelas 4 dan membiasakan Asmaul Husna sebelum masuk pelajaran pertama. Selanjutnya ada sholat berjamaah. Terus ada lagi kegiatan-kegiatan di luar kelas, itu kita juga sudah biasakan untuk menumbuhkan rasa gotong royong kerjasama. Ada lagi Jumat berkah. Jumat berkahnya ini contohnya seperti kita membiasakan anak untuk peduli dengan orang lain. Itu dengan kita membiasakan anak untuk infak pada hari Jumat. Terus ada lagi memisahkan sampah. Ini yang perlu sekali kita lakukan dan menjadi kebiasaan agar menjadi budaya yang positif. Mengapa kita harus melaksanakan budaya positif? Sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah itu menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat
atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Oleh karena itu, budaya positif harus terus kita laksanakan agar anak itu tumbuh dengan baik, berkarakter baik. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, tugas kita sebagai guru itu harus menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik dan kemudian membentuk sebuah budaya yang positif. Jadi budaya positif itu tercipta dari apa? Pembiasaan-pembiasaan baik yang kita lakukan. Budaya positif tercipta dari penerapan disiplin positif. Disiplin yang positif, bukan disiplin yang memaksa, yang bertujuan menumbuhkan motivasi intrinsik agar murid menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi disiplin positif di sini bukan disiplin yang dipaksa oleh orang lain ataupun oleh guru. Jadi disiplin ini itu menumbuhkan motivasi dari dirinya sendiri bahwa apa yang saya lakukan itu saya percaya bahwa ini benar, bahwa ini baik. Bukan karena itu hal yang baik, tapi inilah yang baik untuk saya sendiri. Ada beberapa konsep utama di modul 1.4 budaya positif yang nanti akan dibahas, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Kita mulai dari yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Coba saya minta Bapak Ibu seolah-olah menggenggam tangan, menggenggam tangan yang isinya itu adalah sesuatu hal yang sangat berharga untuk jenengan, sangat penting untuk hidup jenengan. Sudah Bapak Ibu? Itu Bapak seolah-olah Bapak menggenggam sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak, sangat penting. Itu pegang yang erat Pak, jangan sampai ketahuan orang lain. Tapi mohon maaf Pak, Bapak, tolong Pak, itu buat saya Pak yang penting. Boleh Pak? Nanti saya beri hadiah deh Pak. Gimana Pak tanggapan Bapak? Terima kasih. Jadi yang saya kenal dan yang akan saya berikan pada hari ini tentang perubahan paradigma belajar. Paradigma belajar di sini perlu dirubah, yang mana dari tradisional menjadi paradigma baru. Jangan sampai kita dalam pembelajaran kita tradisional D3, duduk, kemudian diam, kemudian benar. Yang akan saya berikan, tolong ini dirubah menjadi paradigma baru yang sesuai dengan harapan Bu Yuli dan harapan kita semua. Terima kasih Pak. Berarti artinya apa yang berharga untuk Bapak boleh dikasihkan ke saya ya Pak? Bu Sofi, boleh yang berharga diberikan kepada saya? Boleh. Ya, artinya seperti ini Bapak Ibu. Untuk permainan genggam tangan ini, apa yang kita rasa itu berharga, apa yang kita rasa penting untuk kita, itu hanya kita yang boleh mengontrol dan bisa mengontrol dan mengizinkan mengontrol. Apakah hal yang penting, yang berguna, yang berharga bagi kita boleh diberikan atau tidak untuk orang lain. Jadi kita yang mengendalikan, kita yang mengontrol, seperti itu Bapak Ibu. Sesuai dengan psikiater dan pendidik Dr. Wilhelm Gleiser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice teori, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol.
Kontrol artinya mengendalikan, Bapak Ibu. Jadi yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kita biasa lakukan itu, yang kita rasa bahwa kita pada saat mengontrol murid itu ya memang seperti itu. Jadi murid harus manut apa yang harus menurut apa yang kita inginkan. Tapi Bapak Ibu, sebenarnya bukan seperti itu yang terjadi. Sebenarnya kita mengontrol murid itu mereka mau karena mereka mengizinkan diri mereka dikontrol, diri mereka diarahkan oleh kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ternyata tidak benar, Bapak Ibu. Yang namanya penguatan atau dibujuk itu salah satu bentuk dari kontrol, ya. Dan ini hanya berjangka pendek. Manfaatnya hanya jangka pendek, tidak jangka panjang. Karena apa? Kalau tidak diberikan bujukan, itu anak itu akan kembali lagi. Jadi bukan, karena itu motivasinya dari eksternal, bukan dari diri anak itu tersendiri. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Hal ini tidak benar, Bapak Ibu. Kita secara tidak sengaja itu pernah membuat anak itu merasa bersalah. Gimana sih kamu? Kamu sangat mengecewakan sekali. Kamu selalu berbuat salah. Secara tidak langsung, sebenarnya nadanya halus ya Bapak Ibu, kita menyampaikan seperti itu. Tapi ternyata anak itu merasa dirinya sangat buruk dan merasa sangat bersalah, sehingga anak ini menjadi rendah diri. Makanya hal ini diluruskan oleh teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glaser. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa, itu yang biasa kita lakukan, yang sering kita lakukan. Jadi saya orang dewasa selalu benar, kamu anak harus menurut, itu kurang tepat. Jadi mereka juga harus diberi kesempatan untuk mengerti bahwa ini benar atau salah, ini baik untuk saya atau tidak. Seperti itu Bapak. Ya, untuk perubahan paradigma yang harus kita laksanakan sekarang yaitu dari stimulus respon, reaksi, aksi kepada pendekatan teori kontrol. Stephen F. Covey, Principle Considered Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Paradigma itu cara pandang kita, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini ada perbedaan antara stimulus respon dan pendekatan teori kontrol. Kalau pada stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Kalau di pendekatan teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Masing-masing anak mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kalau di pendekatan kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya, pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada pendekatan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Siapa? Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan pada pendekatan kontrol, semua perilaku memiliki tujuan atau alasan. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Itu untuk stimulus respon. Pada pendekatan teori kontrol, hanya Anda atau saya yang bisa mengontrol diri sendiri. Lanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Pada
stimulus respon. Pada pendekatan dari kontrol kolaborasi, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang ketujuh, mementingkan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya yang ke-8, model berpikir menang kalah. Jadi ada yang menang, ada yang kalah. Tapi kalau pada pendekatan teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang, jadi tidak ada yang kalah. Selanjutnya kita masuk ke disiplin positif. Dalam budaya kita, makna disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyaman. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan, kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam kita sendiri. Jadi yang namanya memerdekakan atau kurikulum merdeka ini, intinya anak itu harus punya rasa disiplin, tetapi disiplinnya yang harus tumbuh dari dirinya sendiri, bukan ada bantuan eksternal, tapi itu tidak boleh dominan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan Diane Gassen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2021. Diane menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin, disiple ya, atau murid atau pengikut. Untuk menjadikan seorang murid atau pengikut, seseorang itu harus paham alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, tugas kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, apa sih yang dimaksud nilai-nilai kebajikan universal? Ki Hajar Dewantara maupun Diane Gassen mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia ini apa? Tujuan mulia ini adalah nilai-nilai kebajikan yang universal. Yang Dr. William Glasser pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, dan selanjutnya Diane Gassen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Untuk kita di Indonesia, kita sudah memiliki nilai-nilai kebajikan yang dimasukkan ke dalam profil pelajar Pancasila. Yang sudah kita pahami ada berapa Bapak Ibu? 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, kreatif. Terus mandiri dan bernalar kritis. Inilah nilai-nilai kebajikan yang nantinya akan menunjukkan kita untuk menciptakan anak yang memiliki disiplin
Dalam disiplin positif itu anak itu memiliki motivasi atau dorongan. Nah, di sini akan dibahas tentang motivasi perilaku manusia. Apa sih yang dimaksud motivasi? Motivasi adalah suatu dorongan yang timbul pada diri seseorang yang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang dinyatakan oleh Daniel Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah motivasi yang terendah Bapak Ibu, karena anak-anak melakukan sesuatu itu karena hanya takut mendapatkan hukuman atau mendapatkan ketidaknyamanan. Nah, motivasi ini itu termasuk dalam motivasi yang bersifat eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian atau hadiah dari orang lain yang menurut mereka penting, dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga motivasi ekstrinsik. Jadi orang yang atau anak yang memiliki motivasi hanya mendapatkan imbalan atau hadiah, nanti kalau dia tidak mendapatkannya, dia tidak akan melakukan hal yang baik tersebut lagi. Selanjutnya, motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi anak-anak atau murid-murid yang memiliki motivasi inilah yang kita inginkan. Jadi mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini atau yang mereka percayai bahwa nilai itu bagus, nilai itu benar. Mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka percayai benar atau baik atau bagus. Dan motivasi ini yang akan membuat seseorang itu memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Nah, Bapak Ibu, seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa ada anak-anak yang menginginkan termotivasi itu karena hukuman. Sebelum kita masuk apa itu hukuman atau konsekuensi, saya minta Bapak Ibu untuk menentukan apakah yang ada perkataan itu, yang tindakan dulu itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Coba Bapak Ibu. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat itu ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Pikir ya Bu, pikir ya. Oh, jawaban saya hukuman, gitu ya. Yang kedua, hukuman apa konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman. Nah, kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Iya. Jadi yang pertama itu adalah hukuman, terus yang kedua juga hukuman, yang ketiga konsekuensi, yang keempat konsekuensi, yang kelima konsekuensi, yang keenam hukuman, dan yang terakhir konsekuensi. Mungkin tadi ada yang terpecah itu yang lalu mengelilingi lapangan ya Pak, 2 kali. Itu ada kata-kata untuk pelajaran PJOK karena terlambat 10 menit. Itu masuknya konsekuensi. Nah, mungkin Bapak bertanya-tanya, apa sih bedanya konsekuensi dengan hukuman? Ya Bapak Ibu, untuk hukuman dan penghargaan ternyata itu konsep disiplin dengan identitas gagal Bapak Ibu. Ya, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, yang harus terjadi, terus tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang panjang.
korban mendapatkan keadilan. Misalkan ada yang berkelahi, yang satu dinyatakan seorang korban itu mendapat keadilan memang. Terus perilaku pasif agresif meningkat. Hukuman juga bersifat memaksa, mendorong menyalahkan diri. Murid belajar menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum, menjadikan mereka jadi tidak jujur. Terus membuat murid menjadi rendah diri. Biasanya kalau misalkan dulu, kalau mungkin sekarang sudah tidak ada ya Bapak Ibu ya. Dulu misalkan anak-anak misalnya yang tidak mengerjakan PR itu suruh pegang telinga, berdiri depan kelas, itu kan merendahkan diri anak. Tuh, itu biasanya sifat-sifat dari hukuman. Terus selanjutnya menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, dan merendahkan. Itu sifat-sifatnya hukuman. Nah, mengapa penghargaan itu termasuk juga identitasnya? Jangan lupa Bapak Ibu, namanya penghargaan itu bisa menjadi hukuman untuk anak kita. Yang pertama, penghargaan itu tidak efektif. Misalkan anak juara 1 kok diberi hadiah. Nah, yang tidak juara itu kadang-kadang sakit hati itu. Dan kalau dia tidak juara 1 lagi, itu ya pasti itu. Terus tahun depan dia belum tentu ingin menjadi juara lagi kalau misalkan melihat hadiahnya itu kecil seperti itu. Yang kedua, merusak hubungan, mengurangi kecepatan, mematikan kreativitas, dan menurunkan kualitas. Ya. Terus mengambil kegembiraan yang dirasakan secara alamiah. Sebenarnya anak-anak kita tidak diberi hadiah itu sudah menjadi suatu kegembiraan. Tetapi karena kita berikan hadiah, itu biasanya alhamdulillah aku dapat juara ini, aku dapat buku loh. Sebenarnya dalam harinya tidak seperti itu, Bapak Ibu. Terus, nah, konsep disiplin dengan identitas sukses itu yang seperti kita tadi sudah sampaikan, yaitu konsekuensi. Bedanya hukuman dengan konsekuensi di sini Bapak Ibu. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi karena itu sudah kesepakatan. Nah, jadi makanya penting bagi kita, nanti kita akan membahas tentang kesepakatan atau keyakinan kelas. Terus yang kedua, memang tidak nyaman karena sudah kesepakatan ya harus dilakukan, itu seperti itu. Murid anak dibuat tidak nyaman ya tadi. Terus penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Hukuman, kalau hukuman tadi dampaknya tidak nyamannya jangka panjang, tapi kalau konsekuensi ini penguatannya hanya jangka pendek. Terus memerlukan monitoring dan supervisi. Jadi harus kita pantau terus Bapak Ibu. Tapi kalau seperti itu lebih baik daripada kita menghukum. Terus maksudnya adalah stimulus respon. Murid menghormati peraturan, kehilangan hak, waktu merenungi kesalahan. Jadi karena harus terjadi, jadi dia hanya tahu kok itu aturannya. Dia tidak merenungi bahwa hal itu baik atau buruk, seperti itu. Terus yang selanjutnya, membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Sedangkan yang kita harapkan itu kita melakukan restitusi. Restitusi merupakan pilihan, menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, jadi bukan hanya dibela saja, tapi dia mendapatkan ganti. Murid mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan. Nah, ini yang paling penting. Kalau restitusi masalah terpecahkan, kalau konsekuensi tidak. Kamu memang harus dihukum, ya dihukum, seperti itu. Murid belajar tanggung jawab untuk perilakunya, dan ini termasuk ke dalam teori kontrol. Murid tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Selanjutnya, menguatkan guru, menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir,
restitusi. Nah, ini yang dimaksud dengan pendekatan restitusi, Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi bukan dikucilkan. Kalau konsekuensi dan hukuman itu anaknya dikucilkan, sana keluar kelas. Tapi kalau restitusi dikembalikan ke kelompoknya. Nah, ini Bapak Ibu, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasusnya, siswa terlambat datang sekolah. Kalau hukuman, guru menghukum siswa untuk lari 10 kali memutari lapangan sekolah. Guru marah sehingga siswa takut. Sedangkan kalau konsekuensi, kehilangan 10 jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Seperti tadi yang dikatakan bahwa konsekuensi itu memang harus terjadi karena mengikuti aturan atau kesepakatan kelas. Guru tegas sehingga siswa menghormati aturan. Sedangkan kalau restitusi, guru menyatakan keyakinan kelas atau keyakinannya dan membantu menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati diri sendiri dan orang lain. Ya, nah ini yang tadi kita katakan, apa sih kesepakatan kelas, apa keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Di sini Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Oh, sudah ada peraturannya. Tapi ada yang lebih spesifik lagi, ada yang lebih abstrak lagi. Kalau kita berkendara motor tidak memakai helm, kok jatuh, kan berarti ada nilai yang harus ada di situ. Nah, nilainya apa? Keselamatan. Karena semua orang itu pasti ingin selamat. Kan banyak Pak di aturan lalu lintas orang polisi ya Pak. Tapi kalau dia sadar dari dalam dirinya sendiri, oh saya kalau tidak menggunakan helm, kok jatuh, kepala saya terluka, saya tidak selamat. Ini akan lebih mengena seperti itu. Terus mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Sama seperti yang tadi. Kalau aturannya semua orang bisa melanggar, betul. Nah, tapi kalau dia datang dari nilai yang dia yakini, yang dia percaya, kalau saya tidak menggunakan masker, saya bisa tertular oleh orang yang sakit. Nah, itu akan lebih kita laksanakan daripada kita harus mengikuti aturan. Yaitu contoh di sini adalah untuk keselamatan dan kesehatan. Nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, seperti keadilan,
kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, ini yang sudah saya lakukan dan mungkin juga sudah dilakukan oleh Bu Leni, itu yaitu kegiatan membuat keyakinan kelas. Langkah-langkahnya yang pertama itu berdiskusi tentang aturan yang ada di sekolah maupun ada yang di kelas. Selanjutnya kita merumuskan peraturan menjadi suatu keyakinan. Ya, setelah kita tahu aturannya, kita ingin tahu sebenarnya aturan itu kamu yakini apa tidak, kalau itu benar atau kurang, ya gitu, atau salah. Kalau mereka yakini bahwa itu membuat mereka menjadi anak yang lebih baik, anak yang disiplin, itu pasti mereka meyakini bahwa nilai itu benar, maka perlu diadakan curah pendapat. Setelah melakukan curah pendapat, setelah berdiskusi dengan anak, mereka menuliskan ke dalam kertas yang nantinya ditempelkan pada papan keyakinan kelas. Seperti itu Bapak Ibu, dan mereka karena sudah meyakini pasti mereka akan melaksanakan tanpa ada paksaan. Nah, untuk melaksanakan budaya positif itu kita juga harus mengetahui bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini yang akan mendasari bahwa kebutuhan itu perlu atau tidak, terus kemudian terpenuhi atau tidak. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan ini bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan ini juga termasuk kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini bersifat psikologis. Terus yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap, dihargai, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Terus yang keempat, kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah seseorang. Yang kelima, kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Nah, ini semua kebutuhan pokok dasar manusia, Bapak Ibu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk memenuhi atau mendapatkan yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi salah satu dari kebutuhan dasar manusia. Yang tadi sudah disampaikan, ada kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan kebebasan, rasa diterima, kesenangan, penguasaan. Ketika seseorang murid melakukan hal yang kurang wajar atau kurang baik, sebenarnya ada salah satu atau ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Mungkin kesenangannya, mungkin rasa dihargainya, mungkin rasa kasih sayangnya, seperti itu ya. Nah, ini akan berimbas bahwa kita itu nantinya akan melakukan 5 posisi kontrol restitusi. Nah, yang pertama itu posisi penghukum. Nah, bisa dilihat gambarnya Bapak Ibu. Nah, pasti posisi seorang guru dengan posisi penghukum ini, guru berbicaranya dengan nada
Ini menghardik, berkaca pinggang, dan membentak. Itu Inilah pembuku. aku sering. Nah, dampaknya Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan adalah dampaknya. Dampaknya murid menjadi pendendam Mungkin. dan cenderung memberontak. Ini bisa dilakukan anak dalam waktu panjang, Bapak Ibu. Aku kemudian saya dulu pernah dijewer sama Pak Anu, Utami. itu sampai dia tua itu masih membekas. Nah, ini yang kita tidak inginkan, Bapak Ibu, ya. Dan membuat anak ini menjadi tidak menyukai apa yang kita sampaikan, pelajarannya tidak akan masuk. Itu seperti itu. Apakah ini yang akan kita laksanakan sebagai pembuku? Tentunya tidak. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Pada posisi ini, guru akan bersuara lebih lembut dibandingkan penghukum dan akan menggunakan keheningan yang membuat murid merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Memang halus Pak, tapi nyelekit gitu. Nah, dampaknya murid menjadi merasa bersalah, identitasnya menjadi gagal. Dia selalu memandang buruk pada dirinya sendiri sehingga menjadi rendah diri dan menarik diri dari lingkungannya. Anaknya jadi minder. Jadi kalau suruh maju dia takut, suruh mengerjakan apa dia tidak mau. Itu seperti itu. Posisi kontrol yang selanjutnya yaitu teman dan pemantau. Mungkin ini ada yang sering kita lakukan. Untuk posisi kontrol teman, posisi ini guru berbicara sangat ramah. Hai sama anaknya, malah ada guru yang menyapa anak dengan hai teman-teman. Ada tuh. Agar cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Baik tidak Bu? Lumayan baik. Tapi kalau nanti ada dampaknya, murid akan merasa senang, aman, nyaman, dan akrab dengan guru serta tercipta identitas sukses. Namun masih termasuk motivasi ekstrinsik. Dampak untuk murid akan bergantung pada guru. Kalau guru tersebut tidak ada, itu ya anaknya seperti ayam kehilangan induknya. Jadi kembali ke perilaku yang kurang baik. Tuh. Tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Terus kemudian posisi kontrol yang keempat yaitu pemantau. Nada suaranya datar. Nah, itu nada suara datar. Ya, bagus. Nah, itu nada suaranya datar. Ya, bagus sekali. Itu teman. Kalau pemantau, ya bagus, hebat. Seperti itu. Tidak emosional dan tidak bersenda gurau dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas sukses dan mengarahkan murid berdasarkan peraturan serta konsekuensi. Dampak untuk murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah. Nah, tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju serta tidak sepenuhnya mandiri. Ini juga masih ekstrinsik motivasinya. Namanya ini posisi yang terakhir yaitu manajer. Guru pada posisi manajer nada suaranya netral, tidak terlalu ramah, tidak emosional, dan tidak bernada tinggi. Guru dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna serta membantu murid menyelesaikan masalah. Tercipta identitas sukses karena murid memiliki disiplin positif, yaitu mandiri, bertanggung jawab, dan mampu belajar dari kesalahan, sehingga mampu memecahkan masalahnya. Dampaknya, murid menjadi mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Jadi timbul dari dirinya sendiri. Motivasinya menjadi motivasi intrinsik ingin memperbaiki dirinya sendiri. Posisi kontrol inilah yang seharusnya
kita miliki sebagai seorang guru, yaitu sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi bukan hanya guru saja yang memaksa, tetapi melakukan keyakinan bersama itu bersama murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau dari permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan posisi kontrol sebagai teman dan pemantau. Jadi nanti posisinya ini bisa saling melengkapi. Jadi yang mengawasi, yang akrab, tetapi tidak terlalu senang bersedekah berlebihan. Itu seperti itu. Nah, ini contoh penerapan posisi kontrol pada restitusi. Kasusnya, siswa menyontek saat ulangan harian. Kalau Bapak Ibu melaksanakan posisi sebagai penghukum, yang Ibu katakan mungkin seperti ini. Dengan nada tinggi, keras, membentak, mencak-mencak sambil tunjuk. Patuhi aturan saya. Berdiri di depan kelas. Itu ya Bapak Ibu ya. Kalau jenengan itu melaksanakan posisi kontrol yang kedua, pembuat rasa bersalah, seperti ini yang Bapak Ibu katakan. Berapa kali Ibu harus memberitahu kamu ya, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu kan merendahkan anak. Bapak Ibu sebagai orang tua mengatakan kecewa, nah anak, bagus, saya sudah mengecewakan orang tua saya, seperti itu. Jadi anak menyalahkan diri sendiri. Nah, kalau Bapak Ibu di posisi teman, itu mungkin yang ini seperti ini yang Ibu bawakan. Ayolah belajar, dan Ibu kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Untuk pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturannya? Dan konsekuensinya apa? Jadi masih terpaku pada aturan yang harus dilaksanakan. Nah, kalau di posisi manajer, yang Bapak Ibu harus lakukan dengan kata seperti ini. Apa kamu tahu kesalahanmu? Jadi anak kita gali dulu. Kamu tahu tidak kesalahan kamu? Apa yang kamu yakini? Apa yang kamu yakini? Perbuatan yang kamu lakukan ini benar atau salah? Yang kamu yakini, yang mana yang benar, yang mana yang salah? Jadi anak diminta berpikir, apa sih yang saya lakukan? Saya ingin menjadi anak yang seperti apa? Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa yang akan kamu perbaiki? Jadi anak kita gali, apa sih kalau memang itu salah? Apa yang harus kamu lakukan? Apa yang kamu akan lakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Jadi secara tidak sadar dan tidak sadar, anak akan memikirkan, oh kalau seperti itu saya salah, berarti saya harus memperbaikinya seperti ini. Jadi anak itu melakukan mencari solusi untuk memperbaiki masalahnya. Nah, di sini ada namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati keyakinan kelas yang telah ditetapkan, mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan, serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur dan disiplin. Ada 3 tahapan restitusi yang harus kita laksanakan kalau kita mendapati kasus-kasus yang anak lakukan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu Bapak Ibu diminta untuk menstabilkan emosinya dulu. Biarkan dia tenang, jangan disalahkan. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tanyakan kepada itu. Setiap tindakan itu pasti ada alasannya. Tanyakan di situ. Yang kemudian menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini Bapak Ibu menanyakan,
apa nilai yang kalian yakini untuk memperbaiki kesalahan itu dan apa yang akan dilakukan untuk memperbaikinya. Nah, ini saya ada contoh penerapan segitiga restitusi. Kasusnya pada saat ulangan harian, Raya berusaha melihat mencontek jawaban temannya. Sebagai guru yang melaksanakan posisi kontrol sebagai manajer harus menyelesaikan masalah tersebut melalui kegiatan segitiga restitusi. Selamat siang Raya. Ya, sudah istirahat? Bekalnya sudah dimakan? Iya. Raya tahu tidak tujuannya dipanggil ke sini? Nggak tahu? Iya. Tadi saat ulangan, Bu Guru lihat Raya sedang mencoba menyontek jawaban dari Aska. Benar? Benar? Mencontek itu perbuatan yang baik, yang benar atau salah? Salah ya? Apa-apa Raya. Setiap orang itu, setiap manusia itu pernah berbuat salah. Termasuk Bu Guru pun pernah berbuat salah. Nah, seperti yang tadi Raya lakukan, mencontek itu salah satu perbuatan yang salah. Tapi di sini Bu Guru bukan mau mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Bu Guru mencoba untuk mencarikan solusi, ya, agar Raya tidak mencontek lagi, ya kan? Nah, tapi Bu Guru yakin Raya pasti punya alasan kenapa Raya tadi mencontek. Coba ceritakan pada Bu Guru. Tadi malam saya tidak belajar. Tidak belajar. Kenapa? Karena asik main game. Oh, terus? Lalu ketiduran. Oh, karena asik main game, terus ketiduran, jadi tidak sempat belajar. Makanya tadi tidak siap untuk ulangan. Iya. Nah, sekarang Raya masih ingat tidak keyakinan kelas kita? Masih. Apa keyakinan kelas kita? Bertindak dalam jujur. Jujur dalam. Jujur dalam tindak. Iya, coba ulangi. Keyakinan kelas kita apa? Jujur dalam bertindak. Jujur dalam bertindak. Raya yakin tidak? Jujur itu penting dan baik untuk kehidupan kita. Yakin ya? Yakin bahwa itu penting ya? Iya. Nah, yang namanya jujur itu penting untuk kehidupan kita. Nah, sekarang kalau Raya yakin, kira-kira apa yang akan dilakukan Raya agar tidak mencontek lagi? Belajar dengan giat. Nah, giat belajar. Terus mengerjakan sesuai dengan kemampuan sendiri. Terus mengurangi game. Oke, coba diulangi lagi. Apa yang akan Raya lakukan agar tidak mencontek lagi? Belajar dengan giat. Mengerjakan sesuai kemampuan sendiri. Terus ya, mengurangi main game. Yakin Raya akan melakukannya? Yakin. Nah, mulai kapan Raya akan melakukan hal tersebut? Hari ini, mulai hari ini. Ya, yakin? Semangat? Ya, terima kasih ya Raya ya. Semangat terus belajar ya, agar cita-citanya bisa tercapai dan menjadi orang yang lebih baik lagi. Terus menjadi kebanggaan orang tua. Ya Bapak Ibu ya, yang baik di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, pengomong among yang menuntun laku muridnya sesuai dengan kodratnya, agar yang seorang among atau pada posisi manajer yang menuntun murid-muridnya
menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi posisi yang harus kita laksanakan adalah posisi sebagai seorang manajer. Itulah yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Inilah yang bisa saya bagi dengan Bapak Ibu tentang aksi nyata saya pada modul 1.4 budaya positif yang sudah sebenarnya kita gunakan, hanya perlu ada beberapa hal yang harus kita tingkatkan. Saya mohon Bapak Ibu untuk senantiasa berkolaborasi agar murid-murid atau anak-anak kita menunjukkan nilai-nilai kebajikan agar menjadikan disiplin positif untuk menumbuhkan budaya positif di SD Negeri Gunung Telu 01. Semoga profil belajar Pancasila yang diidam-idamkan oleh pemerintah bisa senantiasa tercipta, mendarah daging dan menjadi karakter untuk murid-murid kita ke depan, untuk murid-murid kita di masa depan. Dan tentunya posisi manajerlah yang harus kita jadikan pembiasaan di dalam setiap tugas kita sebagai seorang guru, baik dalam penyampaian pembelajaran maupun di dalam masyarakat. Terima kasih Bapak Ibu sudah sabar, sudah memperhatikan kesalahan, kekurang pahaman itu adalah mutlak milik saya, sehingga saya mohon maaf apabila ada ucapan atau perkataan atau perbuatan yang kurang pas, kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya mohon kritik, saran atas apa yang sudah saya lakukan di hari ini dan hari ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, itulah pemaparan materi dari Ibu Yuli Astuti SPD. Untuk acara selanjutnya yaitu tanya jawab, barangkali ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu semua, monggo. Terima kasih kalau tanggapan saya, karena saya guru lama, saya sangat terima kasih dengan pemaparan Bu Yuli. Semoga saya bisa mengikuti. Namun penerapan khususnya saya untuk kelas 1 itu yang apa ya, ada restitusi, ada hukuman, itu saya ya tidak tahu. Itu cuma pernah mencoba ditanya, kenapa kamu buka bawa pensil, alasannya lupa, ya wis, tidak lagi. Kenapa kamu terlambat terus, bangunnya kesiangan. Terus lain lagi, kan sering ada anak yang tidak membawa buku kalau kelas 1, jadi belum bisa menjawab, belum bisa menggali pikirannya itu seperti apa, saya harus menjawab apa. Itu saya sudah pernah mencoba, ya belum bisa kalau kelas 1. Ya mungkin kalau nanti gurunya yang dulu modern lah, guru sekarang mungkin nggak tahu, tapi yang saya alami itu belum bisa. Paling yang ditanyanya besok bawahnya seperti itu. Itu pemahaman saya. Sebenarnya yang Ibu sudah laksanakan itu sudah sangat bagus, tetapi alangkah bagusnya kalau kita mencoba berdialog dengan siswa. Kalau bangunnya kesiangan, berarti kalau pengen bangunnya lebih pagi bagaimana, seperti itu. Ya dengan karena kelas 1 bahasanya masih sederhana,
ya kita harus menyampaikan pertanyaannya juga lebih sederhana agar siswa itu tahu bahwa kalau bangun kesiangan nanti terlambat, apa sih yang harus dilakukan dia agar bangunnya tidak kesiangan. Bisa pasang alarm, dibantu oleh ibunya, dibangunkan ibunya, itu seperti itu. Ibu ya, matur Bapak. Terima kasih pada Bu Yuli yang telah memaparkan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SD Gunung Kidul 1 sudah berjalan lancar, dan saya ingin menanyakan, tadi ada hukuman, ada penghargaan yang saya kok kurang pas gitu. Artinya ketika kita beri penghargaan kok justru mematikan kreativitas dan menurunkan kualitas. Tolong beri penjelasan. Terima kasih. Matur nuwun Bapak Suranto. Ya, kenapa sih penghargaan itu kok malah menurunkan atau menghilangkan kreativitas dan menurunkan kualitas seperti ini Bapak? Jadi kalau kreativitas anak itu diukur nantinya saya itu akan mendapatkan sesuatu, itu dia menjadi malas untuk mendapatkannya lagi. Apalagi kalau melihat bahwa penghargaannya hanya bernilai segitu. Itu seperti itu Bapak. Jadi anak-anak yang tidak mendapatkan penghargaan juga malas, jadi kreativitasnya hanya terbatas sampai agar dia mendapatkan penghargaan saja. Lah, saya pasti tidak akan mendapatkan. Kan masih banyak banyak yang sudah mendapatkan. Toh anaknya seperti itu saja. Itu seperti itu. Menurunkan kualitas juga hampir sama seperti menghilangkan kreativitas atau menurunkan kreativitas sama Pak. Jadi anak-anak yang mendapat penghargaan, dia hanya mengacu saya seperti itu saja, itu saya sudah mendapat juara. Jadi dia tidak ingin kurang meningkatkan kualitasnya. Hanya belajar segini saja saya sudah mendapatkan penghargaan. Apalagi saya tidak akan berusaha lebih meningkatkan kualitas diri untuk mendapatkan penghargaan, untuk membanggakan dirinya sendiri, bukan untuk mendapatkan penghargaan. Tapi karena acuannya saya mendapatkan penghargaan, saya hanya dengan kualitas segini. Misalkan saya nilai matematika 8 saja, saya dapat hadiah kok, dapat hadiah uang buat ibu misalkan dari gurunya. Ya udahlah saya 8 saja, nggak perlu saya 10, 8 saja saya sudah mendapat penghargaan. Itu seperti itu Bapak. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, cukup atau masih ada lagi yang mau bertanya atau menanggapi? Cukup. Baik, saya tarik kesimpulan di sini bahwa tadi yang pertama dari pertanyaan tanggapan dari Bu Sutarni terkait penerapan segitiga restitusi, bahwa ini bisa dilaksanakan baik itu dari kelas 1 maupun sampai kelas 6, tergantung bagaimana kita menyikapi anak tersebut. Kemudian kesimpulan yang kedua bahwa penghargaan, bahwa kita sebagai guru agar anak itu bertindak bukan berdasarkan hukuman ataupun penghargaan sebagai acuan, tetapi berdasarkan dari diri mereka sendiri untuk melaksanakan, mencapai apa yang diinginkan. Jadi bertindak berdasarkan dari keinginan dirinya sendiri, bukan atas penghargaan atau hukuman. Bukan berarti kita tidak memberikan penghargaan sama sekali. Sesekali boleh seperti itu. Itu kesimpulan dari pertanyaan
dan tanggapan yang Bapak Ibu berikan. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada siang ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, saya selaku pembawa acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi yang saya hormati dan banggakan kepada Bapak Ibu, kepada selamat atas terselesaikannya tahapan kalian guru penggerak yang mana menyita waktu luar biasa, namun dengan kemudian Ibu Suti bisa membagi waktu dengan sebaik-baiknya. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, menetapi designasi budaya positif yang telah diselenggarakan oleh Ibu Suti, semoga dapat menambah wawasan bagi teman-teman guru untuk bisa diterapkan pada peserta didik atau sekolah. Yang kedua juga dengan budaya positif tadi, semoga bisa jadi refleksi bagi guru dan kepala sekolah untuk lebih bisa mawas diri dan dapat dilaksanakan secara rutin di sekolah kita. Semoga dengan tambahnya calon guru penggerak atau guru penggerak di SD Gunung Gunung 1, kami berharap bisa SD Gunung Gunung 1 bisa lebih maju dan bermutu. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siswati, guru kelas 2 SD Negeri Gunung Kidul 1, teman sejawat dari Bu Yuli Astuti SPD, calon guru penggerak angkatan 7. Ini saya akan memberikan umpan balik terhadap diseminasi tentang budaya positif yang telah dilaksanakan oleh beliau, di mana kegiatan tersebut memberikan banyak manfaat kepada tenaga pendidik khususnya saya. Antara lain, dapat mengubah paradigma kita sebagai pendidik menjadi lebih humanis dalam memandang siswa, sehingga hubungan sosial dapat lebih terjalin dengan baik. Sebagai contoh, apabila ada siswa yang melakukan kesalahan, maka seorang guru tidak akan